Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti Hindayati di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang teks negosiasi, yaitu bersepakat melalui negosiasi. Di pembelajaran kali ini kalian nanti akhirnya harus bisa bagaimana bernegosiasi win-win solution. Oke, materi yang pertama adalah tentang pengajuan, penawaran, dan penutup dalam teks negosiasi. Kedua, ada tentang penjelasan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Materi yang ketiga adalah isi, struktur, dan ciri kebahasaan teks negosiasi. Dan yang terakhir adalah penyusunan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Ya. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi adalah negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak baik kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi lainnya, di mana negosiasi dapat dibedakan menurut satu situasi, di mana ada negosiasi formal dan informal, kemudian berdasarkan atau menurut untung dan rugi. Ada negosiasi kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan menghindari konflik. Kemudian, ciri-ciri dari teks negosiasi adalah adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak, adanya pengajuan dan penawaran, kemudian adanya kesepakatan sebagai hasil dari negosiasi. Selanjutnya, cara penyampaian pengajuan dan penawaran, di mana harus mempunyai keterampilan berbicara yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian ada kemampuan berbicara efektif, di mana dimulai dari bagaimana mengawali pembicaraan, kemudian langsung ke isinya, kemudian negosiator memberikan kesempatan kepada lawan berbicara untuk menyampaikan gagasannya. Kemudian ada prasyarat organis, terdiri dari 1. Pengaturan nafas, pengaturan suara, dan pengaturan tubuh. Kemudian ada prasyarat bahasa, di mana terdiri dari dinamika bicara, ritme suara, dan diksi. Kemudian penjelasan pengajuan, penawaran, serta persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi. Apa sih aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh seorang negosiator? Kemudian cara menyampaikan pendapat dan komentar saat bernegosiasi, cara bersikap santun dalam bernegosiasi, cara menyampaikan pujian, trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, faktor penentu keberhasilan negosiasi, dan pola penyajian teks negosiasi. Nih, trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi. Seorang negosiator ulung mempunyai trik atau siasat dalam melakukan negosiasi. Agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana, negosiator dapat melakukan tindakan sebagai berikut. Pertama, membuat suasana menjadi santai. Kemudian melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi. Berbicara dengan santun, menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik, dan mengambil kesimpulan secara tepat. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan seorang negosiator terdiri dari penampilan, sikap, cara bicara, wawasan, dan gaya bahasa. Kemudian langkah menyampaikan pendapat dan komentar. Pertama, pendapat dan komentar disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. Pendapat dan komentar terarah pada sasaran yang diinginkan. Pendapat dan komentar menggunakan kata-kata yang tepat dan sederhana. Kemudian pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif dan mudah dipahami. Dan pendapat dan komentar menggunakan alasan logis dan objektif. Kemudian pendapat dan komentar menggunakan bahasa santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian pendapat dan komentar disertai bukti dan fakta. Kemudian menghindari tuturan yang mengandung kritikan baik langsung maupun tidak langsung. Dan ada kesantunan dalam bernegosiasi, terdiri dari sabar, tidak memperlihatkan rasa bosan, tidak bicara terus-menerus, tidak membicarakan diri sendiri, tidak membicarakan keburukan lawan, tidak menggunakan bahasa daerah, fokus terhadap topik, dan tidak merasa diri paling benar.
Kemudian ada langkah menyampaikan pujian dalam negosiasi. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang senang dipuji. Seorang negosiator dapat melakukan pujian kepada lawan negosiasinya dalam memuji lawan negosiasi. Negosiator menggunakan kata yang sopan. Kata yang sopan tersebut disertai dengan alasan memuji lawan negosiasi. Akan tetapi, terlalu sering memuji juga tidak baik dalam sebuah negosiasi. Dan ada faktor penentu keberhasilan negosiasi. Tidak ada pihak yang dirugikan, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain, dan kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain. Ya, nanti materi teks negosiasi ini cukup panjang. Untuk materi mengenai pola penyajian, isi, struktur kebahasaan, dan ciri teks negosiasi akan dilanjutkan di part kedua. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini saja video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.